Halo semua, gimana kabar kalian? Hari ini kita akan bahas bersama sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu penculikan yang menggemparkan Korea Selatan pada tahun 1991, berjudul The Voice of a Murderer. Bagaimanakah kisah perjuangan mereka, dan berhasilkah mereka menemukannya? Yuk kita simak bersama ceritanya. Film ini diawali dengan scene seorang pembawa berita yang sedang mengudara. Sementara itu di rumah tampak seorang ibu yang sedang mengawasi anaknya push up. Dan film pun dimulai. Pembawa berita itu bernama Han Kyung-bae. Dia memberitakan tentang penculikan dan pembunuhan anak yang kian marak terjadi di Korea Selatan. Sepulang bekerja, Kyung-bae disambut istrinya yang bernama Oh Ji-sun. Kyung-bae lalu mendatangi anaknya yang bernama Han Sang-woo yang sudah tertidur. Dia tampak sangat menyayangi putra sematawayangnya itu. Paginya, keluarga Kyung-bae bersiap. Tampak berbagai macam penghargaan terpajang di rumah Kyung-bae. Dia adalah seorang pembawa berita terkenal dan berprestasi. Setelah itu, Sang-woo dan keluarganya sarapan. Terlihat menu makanan Sang-woo adalah menu diet. Setelah itu, Sang-woo dibawa ibunya untuk melakukan akupuntur dan olahraga di tempat gym. Rupanya ibunya ingin Sang-woo untuk menurunkan berat badannya. Namun, Sang-woo diam-diam memiliki tempat persembunyian rahasia di mana dia menyimpan persediaan makanan dan camilannya yang biasa dia kunjungi sepulang sekolah sebelum pulang. Sampai di apartemen, Sang-woo naik lift menuju apartemen mereka. Namun, kepergok ibunya yang langsung memintanya naik tangga. Di atas, ibu sudah menunggu dan memberikannya air putih. Meskipun ibu Sang-woo ini terlihat sangat kejam dalam usahanya membuat Sang-woo kurus, sebenarnya dia sangat menyayangi Sang-woo. Setelah beristirahat sebentar, ibu langsung meminta Sang-woo untuk lompat tali. Sang-woo pun melakukannya dengan berat hati. Tak terasa sore telah menjadi malam. Sang-woo beristirahat sambil ngemil coklat di ayunan depan apartemennya. Lalu terlihat seorang lelaki dari kejauhan mengamatinya. Sementara itu di rumah, ibu sedang mengisi kalender acara dan menonton acara TV suaminya. Tampak ayunan Sang-woo kini telah kosong. Saat Kyung-bae pulang, ibu sudah mulai gelisah karena Sang-woo belum juga pulang dan menelpon ke beberapa tetangga untuk menanyakan apakah Sang-woo ada di sana. Kyung-bae mencoba menenangkan istrinya dan memintanya menunggu saja. Kini sudah jam 12 malam, Sang-woo belum juga ada kabar. Tiba-tiba telepon berdering. Kyung-bae dan istrinya berebut telepon dan menanyakan apakah ini Sang-woo. Lalu telepon terputus. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Terdengar suara lelaki mengatakan Sang-woo bersamanya dan meminta uang tebusan berjumlah besar dan mengatakan lokasi di mana uang itu harus diberikan. Tak lupa dia juga mengancam agar tidak melapor polisi. Paginya, Kyung-bae bersiap pergi ke kantor. Karena dia seorang pembawa berita nasional, dia tidak bisa mendadak izin dengan membeberkan kehilangan anaknya. Lagi pula dia harus segera mencari pinjaman uang untuk tebusan. Dia mencoba menenangkan istrinya dan meyakinkannya dia akan membawa Sang-woo pulang hari itu juga. Di rumah, ibu Sang-woo mencoba beraktivitas seperti biasa dan menyiapkan air mandi serta makanan untuk menyambut Sang-woo ketika dia pulang nanti. Setelah itu, penculik menelpon ibu dan ayah Sang-woo kembali untuk memastikan uang tebusan dan mengarahkan apa yang harus mereka lakukan untuk mengantar uang tebusannya. Kyung-bae melakukan sesuai perintah, namun tidak semua dia jalankan. Dia tetap menunggu di tempat itu, padahal penculik meminta Kyung-bae untuk menunggu di rumah setelah mengantarkan uangnya. Selain itu, entah mengapa ibu Sang-woo juga tidak mengangkat telepon yang berdering hingga 3 kali. Akhirnya, penculik marah dan meminta lokasi penyerahan uang tebusan dipindahkan ke tempat lain. Ayah Sang-woo menurutinya dan melakukan perintah penculik untuk pergi ke rumah makan. Saat berjalan menuju ke lokasi yang diarahkan, dia berselisih dengan seorang pria yang mencurigakan. Kyung-bae lalu curiga, kemudian mengejar orang itu dan ingin menghajarnya. Namun rupanya orang itu adalah polisi yang sedang menyamar. Ibu Sang-woo telah melanggar janjinya dan secara diam-diam melapor pada polisi. Namun sayang, tampaknya sang penculik paham bahwa dia telah dilaporkan dan dibuntuti oleh polisi, sehingga penculik itu mengancam ibu Sang-woo akan membuat Sang-woo kelaparan. Ibu berusaha mengelak tuduhan itu, namun telepon ditutup. Setelah itu, Kyung-bae menelpon istrinya dan memarahinya karena sudah melapor. Istrinya memintanya segera kembali ke toko ayam itu, namun tentu saja itu sia-sia. Memasuki hari kedua penculikan, polisi mulai melakukan investigasi dan penyidikan pada kasus ini. Polisi memeriksa semua orang yang berada di sekitar lokasi tadi malam. Penemuan awal polisi menunjukkan bahwa penculik cukup pintar, dan dia selalu menelpon kurang dari 2 menit sehingga lokasinya tidak bisa dilacak oleh polisi. Selain itu juga diputuskan bahwa kejadian ini harus disembunyikan dari pers, sehingga pelaku tidak akan curiga.
Memasuki hari ketiga hilangnya Sang-woo, polisi mulai membuat markas di dekat tempat tinggal Sang-woo untuk mengamati lingkungan sekitar. Ibu dan ayah Sang-woo mulai terlihat kacau dan polisi berusaha meyakinkan mereka untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian agar dapat menangkap pelakunya dan segera menemukan Sang-woo. Memasuki hari keempat, detektif menyamar dan bersembunyi di jok mobil Kyung-bae dan menanyakan apakah Kyung-bae memiliki musuh. Dan dia menjawab tentu saja, karena pekerjaannya dia seringkali membawakan berita yang juga merugikan beberapa pihak. Tiba-tiba penculik menelpon dan polisi bersiap untuk menyadap telepon. Penculik kembali mengancam ayah dan ibu Sang-woo dan mengatakan bahwa dia selalu mengawasi. Dia juga mengatakan Sang-woo akan dikembalikan setelah uang tebusan diberikan. Kyung-bae lalu mencoba mengulur waktu telepon, namun penculik itu tampaknya tahu dan menutup teleponnya agar tidak terlacak oleh polisi. Penculik juga mengatakan bahwa mie yang dibeli Kyung-bae sudah mulai dingin, yang menandakan bahwa penculik memang melihat gerak-geriknya dan bahkan mungkin ada di sekitarnya. Setelah telepon itu, Kyung-bae tertidur. Saat bangun, dia melihat ada kertas yang bertuliskan pesan. Kyung-bae yang terkejut membacanya langsung berlari mencari pelaku. Namun itu sia-sia. Polisi langsung mencoba mengecek CCTV, namun pelaku rupanya sudah mengantisipasinya dengan membelokkan kamera. Gambar terakhir yang muncul hanyalah pengantar makanan yang mengambil piring bekas mie. Polisi sedikit bertengkar karena hal ini. Salah satu anggotanya lalu diminta kembali mengawasi ibu Sang-woo. Karena kesal, dia merokok sebentar dan menemukan bungkusan coklat. Saat itulah dia menyadari tempat persembunyian Sang-woo di mana ia biasa bermain dan menyembunyikan makanannya. Dan polisi pun memeriksa tempat tersebut. Setelah kejadian kertas pesan misterius, polisi pergi ke kedai mie dan menangkap pengantar mie yang ada di CCTV. Dia mencurigainya sebagai pelaku. Selain itu, polisi juga mencurigai mantan rekan kerja Kyung-bae yang bernama Jae-jun. Dia dulu pernah berselisih dengan Kyung-bae karena masalah pekerjaan, hingga akhirnya dia dipecat. Kyung-bae curiga dia memiliki dendam padanya dan menculik Sang-woo. Memasuki hari ke-10, ada telepon yang masuk lagi. Ibu Sang-woo sudah mulai terbiasa bekerja sama dengan polisi untuk menyadap telepon. Namun ternyata itu adalah ibu mertuanya yang sedang menanyakan kabar Sang-woo, dan dia terus meminta untuk dapat berbicara dengan Sang-woo. Seperti kita ketahui sebelumnya, kasus penculikan ini diselidiki secara tertutup, sehingga tidak ada yang tahu kecuali orang tua Sang-woo dan polisi. Ibu Sang-woo terus berusaha mengakhiri perbincangan, namun mertuanya terus berbicara. Sementara itu di mobil, penculik menelpon ayah Sang-woo dan bertanya apakah dia menyadap teleponnya. Kyung-bae mencoba untuk terus mengelak dan polisi berusaha melacaknya. Kemudian, penculik sedikit marah karena ternyata dia mencoba menelpon pada ibu Sang-woo namun tidak bisa karena dia masih berteleponan dengan mertuanya. Kyung-bae meminta maaf dan meminta untuk mendengar suara anaknya, namun penculik menolaknya. Kyung-bae memohon agar anaknya segera dikembalikan karena uang tebusan telah diurus dan sebentar lagi anaknya itu berulang tahun. Penculik lalu meminta Kyung-bae dan istrinya untuk menuju ke terminal Gimpo untuk memberikan tebusan dan menutup telepon. Sementara itu di kamar, Jisun sudah semakin kehilangan akal sehatnya. Dia mandi tanpa ekspresi dan menangis meminta pada suaminya agar Sang-woo pulang. Kyung-bae yang sedang cepat-cepat ingin ke terminal untuk mengantar tebusan akhirnya melemah dan menguatkan istrinya. Di perjalanan, mereka terjebak macet. Detektif masih berada di bagasi mobil mereka untuk memata-matai. Sementara itu dari arah lain, polisi menuju ke tempat perjanjian, bersiap untuk mengepung pelaku. Karena macet tidak kunjung selesai, Kyung-bae akhirnya memutuskan memotong jalan lewat trotoar agar bisa segera sampai. Namun penculik malah mengarahkan mereka ke tempat lain hingga terus berputar-putar. Penculik rupanya menyadari ada polisi di sekitar lokasi perjanjian mereka sehingga ia terus mencoba untuk mengubah tempat pertemuan. Ibu Sang-woo mencoba membujuk penculik itu agar mengembalikan Sang-woo. Lalu penculik mengarahkannya ke sebuah bangunan dan mengatakan untuk mencari petunjuk tempat perjanjian baru di tempat sampah. Mereka pun melakukan sesuai perintah dan segera menuju ke tempat yang tertulis. Namun penculik kembali membuat mereka berputar-putar karena ingin memastikan mereka tidak diikuti polisi. Polisi pun kebingungan kemana harus pergi. Setelah negosiasi sulit, akhirnya penculik mengarahkan mereka pergi ke gondola Namsan Tower dan mengatakan Sang-woo ada di sana. Detektif yang bersembunyi di mobil segera mengabarkan itu dan polisi segera menuju ke sana. Sedangkan Kyung-bae dan istrinya terus berlari dan menerobos memasuki gondola karena sudah tidak sabar bertemu dengan Sang-woo. Namun ketika sudah masuk ke dalam gondola, mereka melihat seorang lelaki masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi, bersama dengan detektif yang ada di dalamnya. Kyung-bae tidak dapat berbuat apapun karena mereka berada di dalam gondola, namun mereka berharap bahwa mungkin Sang-woo ada di Namsan Tower. Namun ternyata nihil.
Kyungbae mulai kehilangan kesabarannya. Dia marah pada polisi karena dia kehilangan tebusan dan mobilnya, namun anaknya tidak juga diketemukan. Lalu Jisun juga mulai marah dan mengusir polisi yang berada di rumahnya. Mereka berdua nampak mulai depresi. Sementara para tim polisi mulai mengkhawatirkan rekan mereka yang dibawa oleh penculik itu. Benar saja, ternyata rekan mereka telah ditelanjangi dan dibuang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia berusaha mencari tumpangan untuk kembali. Namun sayang, saat kembali dia tidak bisa memberikan informasi apapun. Sementara itu, komisaris polisi memerintahkan jika di dalam 24 jam ke depan tidak ada telepon lagi, maka kasus akan dibuka ke publik. Sambil menunggu, mereka akan kembali mengawasi orang tua Sang-woo dan mencari terduga tersangka lagi. Memasuki hari ke-12, polisi memanggil Jae-jun, mantan rekan kerja Kyungbae, untuk menginterogasinya. Mereka juga menyelidiki keadaan keuangannya yang ternyata sedang sulit. Hal tersebut semakin meningkatkan kecurigaan mereka. Namun dia memiliki alibi yang kuat karena sedang pergi di hari penculikan terjadi. Namun polisi masih mencurigai gerak-geriknya dan melanjutkan penyidikan. Hari ke-13 penculikan, keadaan Kyungbae dan istrinya semakin buruk. Mereka tampak mulai depresi dan minum-minum. Kyungbae bahkan berhalusinasi mengenai Sang-won. Tiba-tiba telepon masuk lagi. Kyungbae meminta anaknya dikembalikan karena uang sudah diambil. Namun penculik marah karena Kyungbae melanggar kesepakatan dan melapor polisi. Kyungbae memohon maaf dan penculik mengatakan ia akan memberikannya satu kesempatan lagi. Kyungbae marah, namun akhirnya dia mengalah dan menuruti kata-kata penculik itu. Kyungbae lalu memohon dia ingin mendengar suara anaknya. Lalu terdengar samar-samar suara Sang-woo yang berkata, "Ayah, tolong aku." Penculik lalu memutusnya dan meminta uang tebusan lagi dengan jumlah yang tidak kalah besar, dan mengatakan itu sebagai kesempatan terakhir dan menutup telepon. Kyungbae merasa lega, karena setidaknya dia tahu bahwa anaknya masih hidup dan dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Memasuki hari ke-16, penculik belum menelpon lagi. Kyungbae mulai bercerita pada detektif bahwa sebelumnya dirinya merasa sangat hebat, karena bisa mengontrol banyak hal dari berita yang dibawakannya. Namun kini dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang mungkin dirugikan hidupnya karena dirinya, dan merasa kejadian ini adalah hukuman Tuhan untuknya. Dia juga mulai putus asa dan berpikir apakah sebaiknya dia memberitakan saja penculikan anaknya, agar kasus ini bisa diketahui banyak orang dan mendapatkan penyelesaian. Namun detektif melarangnya karena itu berbahaya untuk Sang-won. Memasuki hari ke-17, Jisun sedang memeriksa surat yang masuk ke rumahnya. Tiba-tiba dia menemukan surat dari penculik yang memintanya untuk mengantarkan tebusan kedua sendirian. Karena penculik sudah tidak mempercayai suaminya lagi. Dia juga mengirimkan gigi Sang-won yang sudah tanggal di dalam surat itu. Jisun sangat terpukul. Dia lalu segera bersiap untuk melakukan perintah si penculik. Sementara itu, polisi yang sedang melanjutkan penyidikan baru menyadari bahwa ibu Sang-won tidak ada di rumah. Mereka bergegas mencarinya namun nihil. Rupanya Jisun sedang dalam perjalanan dengan taksi menuju tempat perjanjian, namun ia terjebak macet. Karena tidak sabar, akhirnya ia memutuskan berlari menerobos kemacetan dan mengikuti perintah untuk mencari pesan lokasi di tempat sampah. Sepertinya penculik ini benar-benar ingin menjatuhkan harga diri orang tua Sang-won, karena berkali-kali penculik meminta mereka untuk mengais-ngais tempat sampah untuk mencari petunjuk. Jisun lalu sampai di sebuah bangunan. Dia bergegas ke atas namun tertinggal lift dan memutuskan berlari melewati tangga, sehingga mengingatkannya pada Sang-won yang selalu ia paksa naik tangga agar bisa kurus. Dia sangat menyesalinya. Sesampainya di atas, dia kembali mengais tempat sampah untuk menemukan surat yang bertuliskan jumlah uang tebusan yang diminta dan nomor rekening untuk transfer. Saat akan melakukan transfer, mesin mengalami gangguan. Jisun tidak dapat memasukkan PIN dan gagal melakukan transfer. Dia pun menangis kehilangan harapan hingga pingsan di tengah hujan. Setelah itu, pada hari ke-18, pendeta dan rekan di gereja mengunjungi Jisun dan mendoakannya. Tiba-tiba Jisun bangun, dia mengambil uang dan memberikannya pada pendeta, memohon bantuannya untuk menemukan anaknya. Sementara Kyungbae kini telah kehilangan kepercayaannya dan sangat marah pada Tuhan. Dia mendatangi istrinya dan mengusir pendeta serta yang lainnya. Memasuki hari ke-19, polisi melanjutkan penyidikan dan mencocokkan tulisan tangan para terduga dengan tulisan penculik. Mereka menemukan bahwa tulisan tangan Jae-jun sangatlah mirip. Polisi juga mencoba untuk membuat sketsa penculik dan mencocokkan suara pelaku dengan para terduga. Proses ini berlangsung cukup lama, beberapa hari.
Memasuki hari ke-24, Kyung-bae mendatangi kantor polisi dan ingin menghajar Jae-jun yang merupakan mantan rekan kerjanya karena hasil penyidikan banyak yang cocok dan mengarah kepadanya. Jae-jun yang masih menyimpan dendam lama pada Kyung-bae menanggapinya dengan dingin. Kyung-bae yang sudah kehabisan daya berlutut meminta maaf dan menyesali kesalahannya di masa lalu pada Jae-jun dan meminta Sang-woo untuk dikembalikan. Jae-jun tampak sangat dendam padanya dan tidak peduli. Namun sayang, semua dugaan polisi patah ketika tiba-tiba penculik kembali menelpon ke rumah untuk meminta tebusan lagi. Ternyata Jae-jun bukanlah pelakunya. 13 Juli 1991, hari ke-25 penculikan. Ini adalah hari ulang tahun Sang-woo. Ibu memasak sup rumput laut untuk merayakan ulang tahun putranya itu. Mereka makan dengan perasaan hampa menanti putra mereka yang tidak kunjung kembali. Sementara itu, tim forensik terus mendengarkan suara rekaman telepon saat Sang-woo berbicara dan menemukan sebuah fakta bahwa ternyata suara yang diperdengarkan saat itu adalah suara rekaman tape. Polisi pun langsung mengabarkannya pada Kyung-bae dan membuatnya kehabisan kata-kata. Entah bagaimana perasaannya saat itu. Kemudian penculik kembali menelpon ke rumah. Dia marah karena uang tebusan kedua belum ditransfer dan mengancam. Namun sepertinya Kyung-bae kini mulai marah dan kehabisan harapan. Dia menutup telepon itu dan tidak seperti sebelumnya dia mencoba mengabaikannya. Meskipun penculik memperdengarkan suara Sang-woo lagi, namun Kyung-bae telah tahu bahwa itu hanyalah rekaman. Besoknya Kyung-bae bersiap kembali bekerja dan sarapan. Telepon berdering kembali. Penculik kembali meminta Kyung-bae untuk pergi ke suatu tempat. Namun Kyung-bae tampaknya kini sudah lelah dipermainkan dan tidak menanggapi telepon itu. Dia nampaknya hampir berpikir bahwa sudah tidak ada harapan untuk anaknya hidup. Jisun menghentikan Kyung-bae dan memintanya untuk tidak menyerah pada anak mereka. Namun Kyung-bae tidak menanggapinya dan pergi. Kyung-bae tampak sangat depresi. Malam harinya, Kyung-bae mengangkat telepon dari mobil istrinya. Dia rupanya diam-diam masih berharap dan mengatakan pada pelaku dia akan mengantarkan uang tebusan tanpa sepengetahuan siapapun dengan mobil istrinya yang belum disadap polisi. Penculik pun tertawa bahagia dan mengarahkan Kyung-bae ke komedi putar di Jamsil dan mengatakan Sang-woo ada di sana. Kyung-bae bergegas berkendara ke sana, namun karena ada aksi demo, jalanan macet dan dia berlari ke arah sana. Sepanjang jalan dia memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahannya dan memohon agar Sang-woo diselamatkan. Akhirnya Kyung-bae sampai. Dia berjuang di tengah keramaian untuk menuju komedi putar dan mencari Sang-woo. Namun tidak ada. Dia akhirnya meletakkan tas berisi uang di sekitar komedi putar. Namun setelah uang hilang, Sang-woo tidak juga muncul di komedi putar. Kemudian pada 1 Agustus 1991, hari ke-44 penculikan, langit menangis bersama Sang-woo. Akhirnya Sang-woo ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan di pinggir Sungai Han. Lebih menyakitkannya lagi, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata Sang-woo telah meninggal karena lemas 1 hari setelah penculikan itu. Tubuhnya kini telah bengkak dan dihinggapi serangga. Tidak ada lagi yang bisa Kyung-bae dan istrinya lakukan. Ternyata perjuangan mereka selama puluhan hari hanyalah sebuah permainan bagi sang penculik. Setelah kejadian itu, Kyung-bae kembali pergi bekerja sebagai penyiar berita dan membawakan berita penculikan dan kematian anaknya itu dengan berderai air mata. Dia juga memutar rekaman suara pelaku dan berharap ada yang mengenali suara itu, suara pembunuh anaknya. Dan begitulah kisah ini berakhir. Film ini terasa sangat menyakitkan terlebih saat kita mengingat kembali bahwa hal buruk ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Han Sang-woo dalam film ini bernama asli Lee Hyung-ho. Semoga jiwanya beristirahat dalam damai dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebagai tambahan informasi, dikutip dari film ini, polisi meyakini pembunuh itu adalah seorang lelaki dengan tinggi badan sekitar 5,6 sampai 5,7 inci. Dia berbicara bahasa Seoul dengan dialek provinsi Gyeonggi dan diyakini berusia sekitar 30-an tahun. Saat kejadian, lebih dari 100.000 polisi telah dikerahkan dan penyidikan yang besar-besaran telah dilakukan, namun pelaku tidak tertangkap.